Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini, agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor lah. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Karena membahayakan, jembatan penyeberangan orang di Tipar Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya, kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung ini yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilabia Aulia, James Jasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang lansia di Bantul, Jawa Tengah diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah yang hendak diwariskan kepada anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tidak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya.
Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Nah, selang beberapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah. Mirisnya pemirsa, Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan anak dari Mbah Tupon, ada Heri Setiawan yang juga mendampingi Mbah Tupon secara langsung. Assalamualaikum, selamat sore Mas Heri, Mbah Tupon. Ya, selamat sore. Ya, Mas Heri, ini sebenarnya seperti apa kronologis kejadiannya? Apakah benar seperti kita baca di media bahwa sebelumnya tanah ini dijual kepada BR dan kemudian beralih kepada atas nama orang lain berinisial IF begitu? Boleh dijelaskan secara singkat, Mas Heri? Ya, benar. Itu dulu pada tahun 2020 Bapak saya menjual tanah kepada Pak BR seluas 298 meter persegi. Nah, sebagian tanah itu terus sama bapak saya diwakafkan buat jalan dan gudang RT. Nah, itu sudah jadilah sertifikat pecah. Nah, terus sisanya itu masih 1.655 meter persegi punya bapak saya ini. Nah, terus sama Pak sama Pak BR ditawarin buat pecah sertifikatnya itu ke menjadi 3 ya. ke anak-anaknya itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian, Bapak pernah menanyakan sertifikatnya itu kepada Pak BR, Pak, sertifikatnya udah jadi apa belum? Ya, kata Pak BR, belum, Mbak, baru proses ini. Ya. Nah, selang berapa tahun? Ya. Tahun 2024, pihak bank itu datang mengasih kabar soal sertifikat itu udah balik nama atas nama IN. IF ya Mas ya? IF atau? IF ya, IF. Ya. Nah, Mas, antara Pak BR dan IF ini apakah saling mengenal, Mas? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Nggak tahu. Mas, sampai sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Heri dan keluarga untuk mengambil lagi hak atas kepemilikan sertifikat rumah Mas Heri dan Pak Tupon? Ya, gini, warga juga membantu mengurus sertifikat ini dan kami sudah melaporkan ke Polda DIY. Ya. Sampai saat ini sudah berapa orang yang diperiksa, Mas, dari keterangan pihak kepolisian, Mas? Baru keluarga saya yang dimintai penyidikan itu. Ya, saya juga tadi sempat membaca informasi bahwa selain Pak BR ada beberapa pihak yang juga diperiksa termasuk notarisnya begitu, Mas. Apakah Anda juga mendapatkan informasi soal notarisnya yang diperiksa ini, Mas? Iya. Ya, kalau dugaan Anda, dugaan Mas Heri dan juga pihak keluarga ini, siapa yang melakukan tindakan sehingga menyebabkan surat tanah dari Bapak ini beralih kepemilikan secara tidak di luar hak gitu, Pak? Notarisnya, soalnya menyalahi SOP-nya. Ya, artinya memang sejauh ini dari notaris ya dugaan-dugaan Anda dan
Apakah ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian ataukah sampai saat ini memang masih dalam proses penyidikan? Masih dalam proses penyidikan saat ini. Mas, kalau dari keterangan Pak BR sendiri sebenarnya kenapa pengurusan di notaris ini menjadi lama? Karena ini cukup lama kan Mas, dari tahun 2001 kalau nggak salah ya, sampai 2004. Ya, lama banget ini. Ya, alasannya apa Mas yang dikemukakan oleh Pak BR ini? Alasannya masih proses gitu katanya. Ya, ketika Pak Tupon bersama-sama dengan Pak BR gitu menghadap notaris, apakah juga didampingi oleh pihak keluarga, Mas? Tidak pernah. Dia dijemput sama TR. Artinya tanda tangan. Tidak pernah atau memang pihak keluarga tidak dilibatkan begitu, Mas? Pihak keluarga tidak tahu soal Bapak tanda tangan gitu. Tapi ketika Bapak menjual sebagian tanahnya ke Pak BR ini keluarga tahu, Mas? Tahu, keluarga tahu. Tahu, jumlah luasannya tahu, terus kemudian bentuk-bentuk perjanjiannya yang dituangkan dalam tulisan begitu, tahu Mas? Tahu. Tahu ya. Tapi ketika untuk menghadap ke notaris maupun ke pihak-pihak pengurus tanah, BPN atau misalnya itu tidak pernah didampingi begitu Mas ya? Tidak pernah didampingi. Iya. Mas, sejauh ini Pak Tupon tahu nggak apa saja yang ditandatangani, Mas? Ya, tidak tahu. Soalnya tidak bisa baca dan tulis. Baik. Jadi Bapak tidak pernah dibacakan begitu soal apa yang ditandatangani, begitu, Mas? Iya, tidak tahu. Cuma disuruh tanda tangan gitu. Kata bapak saya gitu. Iya. Pak Tupon waktu itu didampingi oleh Pak BR. Nah, apakah pihak keluarga juga bertanya juga ke Pak BR? Pak BR, ini apa saja yang sudah ditandatangani oleh orang tua saya seperti itu, Mas? Saya mah tidak tahu kalau itu. Jadi Pak BR pun juga tidak tahu apa saja yang ditandatangani oleh Pak Tupon? Tidak tahu, soalnya yang jalan itu Pak TR. Baik. Mas Heri, ini kasusnya sedang berjalan hingga saat ini, kami turut prihatin dan semoga saja ini bisa terselesaikan dengan baik dan adil begitu. Saya ingin tahu apa keinginan dari Pak Tupon terhadap kasus beralihnya kepemilikan tanah yang dimilikinya ini, Mas. Keinginan bapak saya dan keluarga, sertifikat bapak saya kembali atas nama Bapak Tupon kembali. Itu keinginan saya dan keluarga. Ya, Mas, sampai saat ini bagaimana Mas bentuk-bentuk dukungan yang sudah diterima oleh Mas Heri, Pak Tupon, Mbah Tupon dan keluarga terkait dengan kasus beralihnya kepemilikan tanah ini, Mas? Dukungan dari warga sangat luar biasa. Bisa diceritakan, Mas? Ya, dari bikin petisi, doa bersama, dan lain-lain banyaklah dukungan dari warga itu. Sementara kalau dari keluarga, apa harapan terakhirnya, Mas, terhadap kasus ini, Mas? Harapan terakhir, sertifikat atas nama Bapak Tupon bisa kembali. Baik, terima kasih Mas Heri dan Pak Tupon. Semoga saja kasus yang sedang menimpa keluarga Pak Tupon ini dapat segera selesai secara adil begitu ya, Mas. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum.